Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti tema yang sudah kami sajikan, yaitu pengampunan, rekonsiliasi, dan restitusi. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan itu sudah mengampuni kita. Maka kita juga harus memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya. Itu pengampunan atau mengampuni. Bagaimana dengan orang yang berbuat salah? Saudara-saudara, dia harus minta ampun atau minta maaf. Ya. Tetapi bagi orang yang tidak bersalah, dia juga harus melakukan pengampunan. Jadi clear. Dua belah pihak sama-sama, saudara-saudara, yang satu mengampuni, yang satu lagi minta pengampunan. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Nah, ini soal pengampunan. Dan kemudian yang disebut rekonsiliasi itu adalah mempertanggungjawabkan. Artinya saudara, terjadinya istilahnya cocok-cocokan gitu ya. Ini ada satu peristiwa begini saudara-saudara. Seorang ibu rumah tangga, dia kalau dia mulai bercerita tentang pembantunya, mukanya langsung berubah. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya saudara-saudara, pertama-tama si majikan ini, ibu rumah tangga ini, saudara-saudara, itu harus pertama-tama mengampuni. Yang kedua, dia harus mengadakan rekonsiliasi. Ya, apa itu rekonsiliasi? Jadi siapa dalam hal ini yang bersalah? Kalau dia yang bersalah, si nyonya rumahnya ini, ibu rumah tangga ini, dia yang bersalah, dia harus minta maaf. Baik kepada Tuhan maupun kepada pembantunya. Bagaimana dengan si pembantu ini? Tolong jangan dihilangkan. Bagaimana dengan pembantu ini? Pembantu ini juga dia diajak sebetulnya dalam hal ini yang benar siapa, yang salah siapa. Kalau pembantu ini yang salah, ya pembantu ini harus minta maaf. Ya, jadi harus di dalam pengampunan harus dua-duanya saling yang satu yang tidak bersalah mengampuni, yang bersalah minta ampun. Sudah itu clear. Rekonsiliasi, dua-duanya baik yang merasa bersalah maupun yang dia merasa korban bersalah, dia juga harus rekonsiliasi, ya. Oke. Dan yang terakhir adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu saudara-saudara harus bayar. Ya, jadi kalau saudara merugikan orang lain, maka saudara harus bayar dari apa yang saudara rugikan. Ya, jadi ini di pihak yang salah. Pengampunan di pihak yang benar dan yang salah. Rekonsiliasi di pihak yang benar dan yang salah. Tapi restitusi itu di pihak yang salah. Sampai di sini paham ya saudara ya. Jadi kita akan lihat next, yaitu mengenai rekonsiliasi dengan orang lain.
yaitu halaman 25. Oke ya, kita sekarang bicara mengenai rekonsiliasi dengan orang lain. Saudara-saudara, untuk apa kita rekonsiliasi dengan orang lain? Saudara-saudara, yang kalau seseorang itu rekonsiliasi dengan orang lain, itu supaya terjadi pertobatan. Pertobatan siapa? Pertobatan dari orang yang bersalah dan orang yang korban daripada orang yang bersalah tadi. Jadi dua-dua pihak. Kenapa saudara-saudara? Kalau yang salah itu dia harus minta ampun. Berbalik. Ya, dari pola pikirnya sendiri kepada pikirannya Tuhan. Itu yang korban. Ya, saudara-saudara. Yang salah. Si pelaku yang berbuat salah. Kalau dalam hal ini, kalau si pembantu tadi yang salah, dia harus minta maaf, ya. Dan kemudian bagaimana dengan si majikan tadi? Ya, si majikan tadi, kalau dia tidak mengampuni, juga salah. Jadi dua-duanya harus bertobat. Ya. Oke, saudara. Nah, ini contohnya si majikan tadi. Nyonya rumah tadi, itu dia begitu mengingat, ya, dia cerita aja, mukanya langsung berubah, seret. Kenapa? Dia nggak salah, ya. Pembantunya itu cerewet, saudara-saudara. Ya, jadi dia nggak bisa terima itu. Nah, sebetulnya kan gampang, saudara. Ya, lepaskan pengampunan. Setelah itu rekonsiliasi. Mbak, atau bu, ya kan? Kamu kok setiap kali ngatur saya, kenapa ibu? Nah kan gampang kan? Kalau si saya jadi nyonya rumahnya sih, terima kasih banyak diaturin ya. Tapi kan ada sebabnya gitu. Maka itu harus yang dibongkar itu hatinya, ya. Hatinya si majikan dan hatinya si pembantu. Ya. Sebetulnya di hati pembantu itu ada apa? Dan juga si majikan ini di dalam hatinya ada apa? Saudara bisa nangkap apa yang saya katakan ya. Jadi mesti dua-duanya diperiksa ya. Kalau misalnya saya si nyonya atau si majikan tadi, kemudian saudara adalah pembantu rumah tangga, ya, saya mesti nanya sama dia, ya kan, Mbak atau Bu, saya tuh kalau kamu ngatur begitu, hatiku pedih. Sebetulnya di dalam hatimu itu apa? Ya, jadi kita lihat. Tapi kalau hatinya si pembantu itu begitu sayangnya, dia itu kepada majikannya, gimana supaya dia itu bisa ngatur, si majikannya bisa menjaga anaknya dengan baik. Ya, padahal ini anaknya udah 3, ya pasti udah baik, ya kan? Tapi kan jawaban yang tulus dari pembantu tadi itu akan membuat kita, oh maksudnya mengasihi saya ya. Oke, kan bisa nerima juga. Saudara bisa memahami apa yang saya katakan? Bisa ya saudara ya? Bisa enggak saudara? Nah itu maksudnya. Jadi pentingnya seseorang itu rekonsiliasi. Ya, mungkin di hadapan kita kayaknya salah. Tapi sebetulnya dia itu mengasihi kita. Ya, salah paham aja. Ya, maka itu perlu rekonsiliasi. Jadi kemukakan. Ya, sebetulnya pertama-tama tanya dulu gitu. Kamu kok ngelakuin begitu, ngomong begitu. Sebetulnya isi hatimu itu kayak apa? Ya, perasaanmu kayak apa? Pikiranmu kayak apa? Kok tindakanmu kayak begitu? Terus tarik ke belakang. Perasaanmu itu apa sebetulnya? Ya, saudara gali. Ya, dari situ pasti kita nggak salah paham. Ya, kalau sudah selesai,
Kenapa sih Bu? Iya, saya ini kalau kamu ngomong itu rasanya hatiku keiris-iris gitu ya kan. Wah saudara, disitulah akan terjadi damai sejahtera. Jadi harus ada apa saudara tadi? Rekonsiliasi. Bagi yang salah harus apa saudara? Restitusi. Ya Bu, saya salah. Saya minta maaf. Ya. Kalau si majikannya yang salah tangkap gimana? Oke Bu, ternyata kamu sayang sama saya. Thank you. Kalau segitu saya minta maaf atas perasaanku yang salah. Ya, bisa nangkep ya saudara ya. Jadi saudara-saudara, yang penting saudara rekonsiliasi dengan orang lain itu sangat penting karena di situ terjadi pertobatan dari dosa, baik dari majikan maupun dengan pembantunya. Ya, jadi ada damai. Ya. Ya, siapa yang salah, ya siapa yang ngaku ya. Kalau nggak salah, ya jangan ngaku gitu kan ya. Oke. Pertobatan Alkitabiah menghasilkan perubahan dari ketidaktaatan menjadi perilaku yang taat ya. Jadi kalau kita itu bertobat saudara-saudara, kita itu jadi berubah hidup kita. Dulu kita tidak taat kepada Tuhan, menjadi taat kepada Tuhan. Dulu kita saudara-saudara kalau mandang orang lain salah, tetapi pandangan kita akan beda menjadi positif terhadap orang lain. Ya, jadi kita harus bertobat. Ya, kalau saudara mau lihat di dalam Mazmur 51 ayat 12, saudara bisa akan ditampilkan. Di dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 13, begini firman Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, saudara-saudara, jadi ini menunjukkan pembaharuan daripada hati kita. Saudara-saudara, yang terpenting di dalam kehidupan kita itu hati, ya, bukan perbuatan kita. Ya. Tadi saudara-saudara, istri saya ngomong gitu ya, kamu kalau jelasin mesti jelas, jangan kalau menjelaskan itu kurang jelas. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbuat baik, ya, tetapi hati kita itu tidak baik, ya, masih sakit, ya, masih wajah kita kelihatannya baik, tapi hati kita nggak baik. Itu kata firman Tuhan itu munafik, ya, itu kutuk. Jadi saudara, anak Tuhan itu perlu perbuatannya itu baik, tetapi berasal dari hati yang baik. Nah, kemudian kalau dibilang munafik, jadi apa yang mesti dibuat? Nah, istri saya tadi bilang begini, wah kalau begitu mending kita itu jahat aja sekalian. Ya kan? Bisa nangkep ya? Ya kan? Nah, saudara-saudara, saya tadi katakan jangan downgrade, tapi harus upgrade. Ya, upgrade itu maksudnya gini. Jadi jangan hati kita rusak, perbuatan kita ikut rusak. Tetapi cepat-cepat perbaiki hati supaya perbuatan kita jadi baik. Ya, sampai di sini nangkap nggak ya? Nangkap ya saudara ya. Jadi Tuhan itu, yang dilihat Tuhan itu hati, ya, sama aja saudara dan saya gitu ya. Misalnya seorang istri atau seorang suami baik sama pasangannya, tapi sebetulnya hatinya punya simpenan lain. Saudara suka nggak suka?
Nah, begitu juga Tuhan ya. Jadi hubungan kita adalah hubungan dari hati. Jadi kalau orang bertobat itu pasti dia tahirkan hatiku, perbarui batinku. Ya saudara, berbuat baik, pura-pura baik itu lebih baik daripada apa yang jahat di dalamnya dikeluarin. Ya kan? Tapi lebih baik mana dengan merubah hati supaya perbuatannya baik dari hati yang baik. Yang mana saudara? Hah? Iya, hati kita mesti dirubah. Bertobat itu adalah mentahirkan hati, membarui batin. Ya. Jadi saudara-saudara, gereja yang benar adalah gereja yang hatinya baik dan ditampilkan dengan perbuatan yang baik. Jangan penampilannya baik tapi hatinya tidak baik. Demikian juga hubungan kita di dalam rumah tangga. Saudara-saudara, kita ikut Tuhan untuk apa? Untuk bertobat, supaya hati kita yang bengkok menjadi lurus, supaya hubungan kita adalah hubungan yang baik, hubungan yang ada pengampunan, hubungan yang ada rekonsiliasi, dan hubungan yang ada restitusi. Ya. Saudara, saya kira atau saya tambah ayat lagi, Matius 3 ayat 8. Ya, ada di sini semua. Saya bacakan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi saudara-saudara, kita itu di dalam rekonsiliasi dengan sesama kita, saudara-saudara, itu yang penting adalah pertobatan. Pertobatan itu bukan pertobatan sikap luar, tetapi pertobatan yang berasal dari sikap hati. Ya, hati yang betul-betul baru. Ya, hati yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Jadi saudara, kalau saudara hubungan satu dengan yang lain didasari dari hati yang bertobat, hati yang baru, saudara-saudara, itu hubungan yang sangat indah. Saudara bisa praktekkan di dalam rumah tangga, ya, hubungan suami istri adalah hubungan yang tulus, berasal dari hati, hati yang sudah bertobat, hati yang sudah dilahirkan kembali, hati yang saudara-saudara yang sudah apa dikatakan tadi, ditahirkan, hati batin yang sudah dibaharui. Saudara-saudara, enggak ada keindahan selain ketulusan dari hati. Ya, itu indah dan itu indah sama sekali. Jadi, saudara-saudara, kita akan lihat yang berikutnya. Ya. Pertobatan Alkitabiah mengakui dosa dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk itu. Jadi kalau saudara bertobat itu ngakui, ya, dosanya diakui. Ya. Dari mana saudara bisa lihat? Saudara bisa lihat di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 6. Ini adalah ketika Daud berbuat dosa. Dia membunuh Uria, ya, saudara-saudara, untuk mendapatkan istrinya Betseba. Dosa apa enggak, saudara? Ya, itu dosa, saudara. Itu dosa sekali. Membunuh orang. Udah membunuh, mengambil istrinya untuk dijadikan istrinya dia. Nah, saudara-saudara, di dalam Mazmur 51 ayat 6, kalau saya boleh bacakan begini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia mengambil Betseba, istri daripada Uria,
Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Ya, itu dia betul-betul, dia saudara-saudara, dia di sini dia bertobat. Dia mengakui dosa dan mengambil tanggung jawab pribadi. Ya, ini yang disebut restitusi. Mengambil tanggung jawab pribadi. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya. Saudara, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku sendiri bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Ya, diakui dia jahat, saudara-saudara. Jadi kita itu kalau berbuat salah, saudara-saudara, kita harus akui kepada Tuhan, aku ini jahat. Ya, jangan saudara tidak akui. Akui terhadap Tuhan, tapi juga akui terhadap sesamamu. Sebab pengakuan kita membuat tugu peringatan. Dan untuk tidak mengulang perbuatan yang sama. Ya, jadi di dalam kekristenan kita harus buat tugu peringatan. Jangan kalau salah, saudara nggak ngaku sama Tuhan salah. Dan kalau saudara salah, saudara nggak ngaku sama sesama salah. Ya, saudara harus datangi orang itu, akui, aku salah. Ya, setelah salah, saudara harus bayar restitusi. Ya, nanti saudara akan sampai ke sana. Kau anggap jahat supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadi saudara, kita ini harus bersih. Ya, saudara-saudara, dan didapati Tuhan bersih di hadapan kita. Karena apa? Tuhan berlaku adil. Kalau saudara nggak ngakui, saudara-saudara, saudara tidak menjadikan Tuhan itu bersih. Masa Tuhan melindungi kita dalam hal berbuat jahat? Ya, jadi masa Tuhan membenarkan kita dalam kita berbuat jahat? Nanti sore saya akan membahas, saudara-saudara, mengenai pemahaman yang salah mengenai pengampunan. Ya. Ayat yang kelima, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau salah kita harus aku salah. Ya. Jangan salah enggak aku salah, akui kesalahan kita. Ayat yang keenam, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Ingat batin. Ya, saudara, jangan kita kelihatan baik, tapi batin kita tidak baik. Ya, ini jelas sungguh-sungguh. Ya, saudara harus bisa pastikan apa yang kita lakukan adalah apa yang ada di dalam hati kita. Ya, amin, saudara. Ya, jangan luar sama dalam beda. Loh, kalau gitu aku downgrade aja dong. Udah, dalamku luarku jelek, batinku jelek, luarku ikut jelek. Ya, namanya downgrade, ya kan. Jadi saudara harus apa? Tetap berbuat baik sambil terus saudara perbaiki di dalamnya supaya saudara bisa benar, ya. Oke, amin. Ya. Oke. Saya tidak bacakan yang lain. Kemudian pertobatan, yang poin berikutnya, pertobatan Alkitabiah dihasilkan dari kesedihan atau penyesalan karena dosa-dosa yang dilakukannya terhadap Allah dan orang lain. Jadi bertobat itu sampai nyesel banget. Ya, mari kita lihat. Wah, itu kalau kita baca Mazmur 38 ayat 1 sampai 18 kepanjangan, ya.
Kita baca aja yang 2 Korintus 7 ayat 9. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat bertobat. Jadi saudara, kalau saudara itu akui dosa untuk bertobat, ya saudara-saudara, itu haruslah kita itu duka cita. Ya, kita buat salah, wah yang penting aku bisa untung biar dia rugi. Boleh nggak saudara? Nggak boleh. Bertobat itu apa? Sedih banget. Ya, tapi ingat, sedihnya jangan seperti Yudas Iskariot. Sedih yang gantung diri. Tapi sedihnya itu adalah sedih yang membuat kita bertobat. Ya, jadi mesti bertobat itu diawali dengan duka cita. Ya, yang penting duka cita jangan seperti duka citanya Yudas Iskariot. Duka citanya siapa? Zakeus. Zakeus, orang pendek, kecil betul dia. Ya, saudara, tapi dia yang masuk sorga. Karena apa, saudara? Dia pemungut cukai itu, saudara, itu dikenal dengan orang berdosa. Ya, di Alkitab, ya, di bangsa Israel itu orang berdosa. Tapi saudara, dia itu ingin berjumpa dengan Yesus. Ingin lihat, dia pendek, dia naik pohon. Dan dia lihat Yesus. Tuhan Yesus tuh lihat hati saudara-saudara. Begitu orang berkerumun banyak, tapi Tuhan Yesus hatinya tertuju sama Zakeus. Karena dia lihat hati. Apa yang dibilang sama Tuhan Yesus? Zakeus, turunlah. Aku akan bersama-sama engkau ke rumahmu. Mungkin saudara sekarang panggil Tuhan, Tuhan. Tuhan gak denger-denger. Saudara perhatikan baik-baik. Hati. Ya. Jadi apa itu saudara-saudara? Saudara dan saya, hati kita harus berubah. Diawali dengan duka cita. Kenapa saya melukai hati Tuhan? Ya. Mengapa saya melukai hati orang lain? Mengapa saya mengambil keuntungan orang lain? Ya, jadi saudara, kita harus berduka cita, tapi duka cita yang membawa pertobatan. Sebab duka cita itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ya, jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara tidak dirugikan. Kalau diakhiri dengan pertobatan. Yang jangan itu saudara duka cita tapi enggak bertobat. Ya. Duka cita yang membawa pertobatan. Ya, kalau saudara di sini ada seorang perokok, saudara-saudara itu harus bertobat, artinya duka cita. Duka cita yang jangan gantung diri akhirnya, tapi duka cita yang membawa pertobatan. Itu duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tidak akan menyesal saudara. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Yaitu duka cita yang tidak membawa pertobatan. Kita akan masuk di poin yang kedua. Di dalam rekonsiliasi dengan sesama manusia. Jadi saudara dan saya harus rekonsiliasi dengan orang lain. Harus, jangan tidak. Ya, rekonsiliasi adalah saudara seperti tadi. Mbak, bu, ya kan? Sebetulnya kenapa kok kamu selalu mindahin barang saya? Ya. Kenapa kok kamu selalu roll-rollan saya untuk rambut, kamu selalu pakai? Ya kan? Kenapa kamu kok selalu ngatur saya untuk anak-anak ya? Jadi kita harus rekonsiliasi. Ya. Jadi saudara jangan labrak aja, ya, jangan benci. Nanti dua-duanya
majikan sama pembantu ini sama-sama bersalah sama Tuhan. Ya, segala sesuatu harus diselesaikan. Namanya pertama-tama lepaskan pengampunan, ya, mengampuni supaya kalau rekonsiliasi nggak ribut. Setelah itu akur-akuran rekonsiliasi. Saya bertanggung jawab. Ayo akur-akuran yuk. Setelah itu restitusi, ya. Ini tadi, nah, saudara, akui dosamu. Kamu harus mengaku dosa kepada Tuhan dalam segala aspek pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya. Ini saudara bisa baca di dalam Mazmur 51 ayat 1-4. Atau kalau mau lebih pendek pakai ayat ini aja, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, saya pilihkan ayat yang pendek aja supaya saudara tidak terlalu banyak ini. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, dosa itu harus diakui. Ya, bahkan bukan saja perbuatan, tetapi juga di dalam hal perkataan, bahkan masih di dalam pikiran, ya, baru di pikiran aja, ya, seperti majikan tadi, walaupun dia nggak berbuat salah, tapi dia sudah salah, dia harus lepaskan pengampunan, jangan punya pikiran negatif, langsung rekonsiliasi, sebetulnya gimana, ya kan? Jadi kita sama-sama di sini kita belajar untuk saling menasihati, ya. Jadi kalau ada masalah mesti diselesaikan, ya. Saudara, pikiran yang negatif aja itu sudah berdosa sama Tuhan, ya. Apa yang harus kita lakukan? Akui, ya. Saudara mesti ngakui dosa, ya. Oke. Kemudian akui dosa-dosa kita kepada mereka, di mana kita telah berdosa terhadap mereka. Ya, apalagi kalau saudara berbuat dosa. Ya, kalau misalnya saudara negative thinking, ya saudara benar, ya saudara sebetulnya betul, tapi saudara negative thinking itu udah dosa. Ya, kita jangan negative thinking, ya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, ya saudara-saudara. Kalau berdosa, coba majikan sama pembantu tadi sama-sama dosa nggak? Bisa dibantu saya? Kenapa sama-sama dosa? Sudah negatif thinking. Ingat, orang itu harus diampuni. Setelah diampuni baru rekonsiliasi. Kalau ketahuan sudah rekonsiliasi, mana yang salah, dialah yang harus membayar restitusi. Ya, gampang kan saudara? Ya. Mari kita lihat poin yang berikutnya. Nah, poin di sini adalah poin mengenai jangan menuduhnya, menghakiminya, atau mengungkit-ungkit kegagalannya. Ya, jadi saudara-saudara, kalau saudara lihat di dalam Roma 2 ayat 1, ya, jangan menghakimi, ya. Itu nanti poinnya di situ nggak ada mar, ya, yaitu poinnya adalah jangan menuduhnya, menghakiminya, atau mengungkit-ungkit kegagalannya. Saudara-saudara, kita restitusi itu tujuannya
bukan saudara untuk menghukum. Ya. Tujuannya supaya saudara bisa berdamai, bersatu kembali. Ya. Orang Kristen itu tujuannya damai. Damai di bumi, ya, damai tujuannya. Ya, jadi pengampunan, terus apa lagi? Rekonsiliasi, terus apa? Restitusi itu tujuannya untuk damai, bukan tujuannya untuk musuhan, mau ganti rugi. Ya, saudara, sebetulnya kita tidak harus dan tidak boleh minta ganti rugi. Ya, tidak boleh minta ganti rugi. Ya. Ya, saudara-saudara, nanti tapi restitusi itu ada pembahasannya yang panjang lebar ya, tapi saya nggak mungkin bahas ya, tapi kalau kebahas ya nggak apa-apa. Ya, tapi sebetulnya tujuannya bukan untuk minta ganti rugi. Kita nggak boleh minta ganti rugi. Ya. Ini kita baru bicara tadi, yaitu jangan menuduhnya, menghakimi, dan mengungkit-ungkitnya. Saya pilihkan Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapa juga engkau yang menghakimi orang lain? Kita tidak boleh menghakimi. Ya. Kita tidak boleh menghakimi. Yang boleh adalah membuat orang itu jadi benar untuk kebaikan dia. Bukan kapasitas kita untuk menghakimi. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Contoh, selama mereka itu menjadi karyawan kita, ya kita harus benerin dia. Tapi kalau dia sudah tidak mau jadi karyawan kita, ya nggak apa-apa. Selama mereka itu menjadi tanggung jawab kita, misalnya anak kita, ya itu kita mesti bukan hakimi, tapi supaya hidup mereka benar, ya, supaya tidak bersalah kepada Tuhan dan sesama. Ya, itu tujuannya, bukan menghakimi. Nah, saudara, mari tadi sudah dibaca. Ya, saya bacakan ya, saudara. Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Ya, enggak boleh menghakimi orang. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ya, kita ini banyak salahnya. Ya, tapi enggak boleh kita menghakimi. Ya, jangan. Sebabnya apa? Begitu kita menghakimi, Tuhan itu menghakimi kita. Jadi utang kita yang dulu-dulu itu dihitung lagi sama Tuhan. Ya, jadi jangan menghakimi. Ya, jadi kalau suami istri, ya saudara-saudara, rekon, saling mengampuni, rekon, saudara-saudara. Tapi jangan saudara menghakimi dia. Tujuannya apa sih? Supaya orang itu hidupnya benar. Ya, kalau hidupnya mereka sudah jelas-jelas nggak mau benar, ya kita jangan hakimi. Memang kita tidak menghakimi, kita itu tolongin mereka supaya mereka diberkati Tuhan. Hidup karena hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi tujuannya untuk blessing bagi mereka, untuk berkat bagi mereka. Oke. Terus, sudah dibuat ya. Ya, oke. Ya, nanti ini Mariana bisa tulis ya. Oke. Kemudian poin yang berikutnya, jangan membuat alasan. Ya, saudara ngungkit-ngungkit, ya, karena dia begitu sih. Ya, jangan saudara. Dia salah atau benar, saudara-saudara, kalau selama dia tidak dalam bimbingan kita, ya, kalau saudara tidak mengingini supaya dia diberkati Tuhan, saudara jangan pakai alasan, ya. Saya
Ya, saudara, dikatakan di sini jangan menuduhnya, menghakiminya atau mengungkit-ungkitnya. Dalam hal saudara-saudara, dia harus akui dosanya. Saudara terus ungkit-ungkit dia, jangan. Ya. Jadi jangan pakai alasan. Karena kamu begitu sih. Jadi ya kan, nah, nggak boleh saudara. Jangan berhenti hanya mengungkapkan perasaan dengan minta maaf. Ya, kalau saudara salah, saudara harus minta maaf. Nah, setelah itu apa saudara? Saudara, dia harus bayar restitusi. Nah, jadi kalau dia bayar restitusi, itu karena dari pihak yang benarnya minta restitusi, atau si yang salah melakukan restitusi? Yang salah. Ya, jadi jangan begini, dia salah, dia udah salah, minta maaf dong kamu. Ya, pasti dia harus bertanggung jawab, minta maaf, dan apa yang dirugikan dari kita harus dikembalikan. Jadi bukan kita yang nuntut. Ya. Yang ke poin ketiga, lakukan restitusi. Next. Oke. Restitusi yang alkitabiah harus dilakukan bila memungkinkan. Ya. Jadi kalau saudara-saudara, ini kalau saudara baca ya nanti ya. Ya, saudara pasti kapok, nggak mau bikin salah lagi. Mau dibaca? Restitusi alkitabiah harus dilakukan bila memungkinkan. Imamat 6 ayat 2 sampai 3, 5. Ini orang mestinya begini, saudara. Ya, harus. Imamat 6 ayat 2 sampai 5. Korban penebus salah. Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan terhadap sesamanya, atau bila ia menemui barang yang hilang, loh ingat saudara, dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat oleh seseorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang yang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Apa yang dibilang? Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Ya. Jadi maka itu saudara restitusi itu tanggung jawab saudara sama Tuhan. Bukan tanggung jawab daripada siapa tadi? Yang dirugikan. Ngeri nggak ngeri? Nanti ini ada ayat-ayatnya yang lain. Saudara nanti Mariana yang akan kirim ya. Jadi di situ saudara, itulah sebabnya Zakeus juga berbuat demikian. Separuh dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Dan berapa kali lipat saudara Zakeus? 4 kali lipat. Kepada siapa aku merugikan akan aku ganti 4 kali lipat. Ya. Maka itu Tuhan Yesus bilang apa? Ini keselamatan datang untuk orang ini. Ya. Jadi saudara-saudara, ayat yang berikutnya saudara bisa baca. Jadi saudara-saudara, kita datang untuk pemberi damai. Ya. Kemudian kita akan, apa tujuan dari restitusi? Bisa dilihat.
Karena tujuan dari restitusi Alkitabiah adalah untuk berdamai dengan orang lain. Jadi kalau saudara itu bayar, kalau saudara salah dan bayar kepada orang lain, itu jadi damai. Ya. Jadi kita jadi anak Tuhan itu pembawa damai atau pembawa malapetaka. Katanya Tuhan Yesus sudah lahir, damai di bumi. Nah, kok nggak damai-damai? Nah, saudara yang bawa damai. Kita yang bawa damai. Jangan merugikan orang. Kalau saudara merugikan orang, akui dulu, minta ampun sama Tuhan ya, dan sesama. Yang kedua, restitusi, akur-akuran. Rekonsiliasi, setelah itu apa? Restitusi. Ini bukan saya ngomong, saudara. Nah, disinilah akan ada damai, ya. Itu Anda tidak boleh mencoba untuk membeli kembali atau hubungan atau manipulasi orang lain untuk menanggapi apa yang kita ingini. Jadi saudara itu cuma pura-pura saja, jangan. Tapi saudara harus dengan tulus hati. Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sebisa-bisanya saudara mesti bayar itu. Ya, jangan enggak. Nah, saudara-saudara, saya masih punya hutang, yaitu poin yang keempat, yaitu rekonsiliasi itu sangat penting. Dan yang kelima, yang keempat, rekonsiliasi itu sangat penting. Terus yang kelima, hambatan untuk rekonsiliasi. Saya akan lanjutkan di kemudian atau di lain waktu. Saudara-saudara, kita lihat sekarang bagaimana kita itu harus rekonsiliasi, saudara. Harus, ya. Harus rekonsiliasi. Ya. Harus lepaskan pengampunan baik yang benar maupun yang salah, supaya saudara waktu saudara rekonsiliasi enggak tegang. Jadi rekonsiliasinya penuh dengan pengampunan. Setelah rekonsiliasi, mana yang benar, mana yang salah. Yang salah harus restitusi. Supaya apa, saudara? Damai di bumi. Saudara coba praktekkan dalam hidup saudara sehari-hari. Supaya saudara ada damai di dalam rumah tangga. Ada damai di mana-mana, ya. Praktekkan, saudara. Ini bagus sekali. Dan kalau saudara sudah bisa praktekkan kepada orang lain, menolong orang lain, supaya orang lain juga hidupnya damai dengan cara pengampunan, rekonsiliasi dan restitusi. Ya, oke, mari kita tutup di dalam doa. Kinarala sandi, inokuria narala sandi, inokuria narala sangko. Inarala sandi, inorolo yoso. Mari kita bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, inilah aku ya Tuhan. Aku siap di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Periksa hatimu, saudara.
Adakah engkau tidak mengampuni sesamamu? Apakah engkau tidak berrekonsiliasi dengan sesamamu? Kalau engkau di pihak yang bersalah, kembalikan dan bayar dendanya. Supaya ada perdamaian di muka bumi ini. Seperti Tuhan Yesus lahir di muka bumi untuk membawa perdamaian. Kita adalah anak-anaknya, pembawa damai, pembawa terang. Tuhan Yesus, inilah hatiku Tuhan, tulus di hadapan-Mu. Angkat tangan-Mu ke surga, terimalah berkat dari Dia. Tuhan mengatakan, jangan takut anak-anakku. Aku memberkati engkau yang hatimu bersih. Akulah yang memelihara engkau. Akulah yang menjaga engkau. Akulah yang menolong engkau. Akulah yang membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Karena engkau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah berpancar kehidupan. Hatimu sumber kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadilah orang yang tulus. Apa yang ada di dalammu engkau ekspresikan. Yesus yang ada di dalammu ekspresikan. Raja damai ada dalam hatimu. Sumber damai ada dalam hatimu. Ekspresikan, saudara. Hargai Tuhan yang ada di dalam hatimu. Tuhan memberkatimu. Jadilah menurut imanmu. Jadilah perjalananmu menjadi perjalanan yang berhasil dan beruntung. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalamnya berpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Karena dari dalamnya berpancar kehidupan. Di dalam hatimu ada Tuhan, ada Roh-Nya yang kudus, ada kebenaran, ada kasih, ada keadilan, ada kekudusan. Hargai Tuhan yang tinggal dalam hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya berpancar kehidupan. Jaga hati kita, jaga hati kita. Jagai hati kita. Hormati Tuhan yang tinggal di dalam roh kita, hati kita. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan akan membuat perjalanan kita menjadi berhasil yang beruntung. Ada damai dalam hatimu. Ada damai di dalam keluargamu. Ada damai di dalam pekerjaanmu. Ada damai di dalam pelayananmu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.